Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita buka kisah ini dengan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat, hati kita menjadi terang, langkah kita diridhau, dan kisah ini memberi pelajaran yang bermakna. Pernahkah kalian mendengar, ada seorang pria asal Indonesia yang merantau ke Jerman untuk menjaga rusa, tapi justru berakhir menjadi suami dari 4 wanita bangsawan? Apakah kisah ini nyata? Atau hanya dongeng modern dari negeri Eropa? Dan yang paling penting, bagaimana mungkin seorang penjaga rusa bisa membuat 4 wanita jatuh hati kepadanya, tanpa ia sendiri menyadarinya? Inilah kisah luar biasa dari seorang pria sederhana bernama Rizal, yang awalnya hanya ingin mengadu nasib sebagai TKI, namun akhirnya terjerat dalam kisah cinta yang tak pernah ia bayangkan. Di awal musim dingin, salju pertama baru saja menyelimuti tanah Bavaria. Hutan pinus yang tenang mendadak bergema oleh suara panci baja yang jatuh menghantam tanah. Di tengah lapangan bersalju, Rizal berdiri mematung, tubuhnya membeku bukan karena udara dingin, tapi karena tatapan 4 wanita yang berdiri di hadapannya. "Jadi, kau menikahi kami semua?" tanya Elizabeth dengan nada tertahan. Sofia menambahkan, "Dan kau pikir kami tidak akan tahu?" Rizal menelan ludah. Ia tidak membawa jaket hari itu. Dan lebih parah lagi, ia juga tidak membawa jawaban. 4 wanita, 1 pria. 1 kastil tua, 1 kawanan rusa. Dan rahasia yang terlalu besar untuk tetap tersembunyi. "Saya bisa jelaskan," ucap Rizal pelan, "ini semua karena rusa." Beberapa tahun sebelumnya, di tengah kesibukan mencari kerja di luar negeri, Rizal mendaftar sebagai TKI melalui jalur resmi. Ia berasal dari desa kecil di Jawa Timur. Tidak punya ijazah tinggi, tapi punya semangat dan niat baik untuk membahagiakan orang tuanya. "Jermannya?" tanyanya pada petugas. "Ya. Ada permintaan tenaga kerja untuk penjaga hewan di daerah Bavaria." "Kamu cocok, badanmu sehat dan kamu sabar," jawab petugas itu. Dan begitulah, Rizal akhirnya terbang ke negeri yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setibanya di Jerman, ia dijemput oleh sopir keluarga bangsawan bernama Elisabeth von Steinhardt, wanita paruh baya yang tinggal di kastil tua peninggalan keluarga kerajaan. "Kau akan tinggal di sini, memberi makan rusa-rusa itu setiap pagi. Tidak sulit, asal kau tepat waktu dan tidak menyakiti mereka," jelas Elizabeth dalam bahasa Inggris yang halus. Kastil itu megah, sunyi, dan terasa seperti lukisan hidup. Setiap pagi, Rizal keluar membawa ember penuh makanan, memanggil rusa dengan suara pelan. "Hoi, sini, makan," ucapnya dalam logat khas Jawa. Entah mengapa, rusa-rusa itu menyukainya. Mereka datang, jinak, bahkan beberapa sampai menyentuhkan moncong ke tangannya. Suatu hari, Elizabeth memperhatikannya dari balkon. Ia tersenyum kecil. "Kau seperti penyihir rusa," katanya sambil tertawa. Rizal hanya membalas dengan senyuman canggung. Ia tidak tahu, dari senyuman itu, kisah yang tidak biasa mulai bergulir. Malam itu, dingin menyelimuti dinding kastil batu. Hanya suara perapian yang memecah sunyi, gemeretak kayu terbakar seperti detak jantung yang tak tenang. Rizal sedang duduk di dapur sambil membersihkan sepatu botnya yang penuh lumpur. Tiba-tiba langkah kaki mendekat, pelan tapi mantap. Elizabeth masuk ke dapur dengan syal tebal melilit lehernya. Matanya menatap Rizal sejenak, lalu duduk di seberangnya. "Kau tidak kesepian di sini?" tanyanya sambil menuang teh. Rizal mengangguk sopan. "Sedikit, Bu. Tapi saya sudah biasa sendiri di ladang."
Elizabeth menatapnya dalam-dalam. Panggil aku Elizabeth saja. Aku bukan nyonya seperti dalam film. Di sini, kita teman. Semenjak percakapan itu, keakraban mereka tumbuh. Elizabeth sering mengajak Rizal berjalan pagi keliling peternakan rusa. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang suaminya yang telah meninggal, dan tentang kesepiannya di kastil itu. Kau tahu, ucap Elizabeth suatu pagi sambil menatap kabut, orang-orang mengira aku wanita kuat. Tapi yang tidak mereka tahu, setiap malam aku tidur sendiri dan hanya ditemani bayangan masa lalu. Rizal mendengarkan dengan sabar. Ia tidak pandai bicara, tapi pandai mendengar. Dan disitulah letak kekuatannya. Suatu hari, Elizabeth memberinya hadiah kecil, sebuah jam tangan kulit tua. Ini milik suamiku dulu, katanya. Sekarang milikmu. Karena kau mengisi waktu-waktuku dengan hangat. Rizal menerimanya dengan bingung. Ia merasa seperti sedang terjebak dalam peran yang bukan miliknya. Tapi ia terlalu hormat untuk menolak. Beberapa minggu kemudian, datanglah Sofia, putri tunggal Elizabeth. Berambut coklat terang, bermata tajam, dan langkahnya seakan mengukur setiap inci lantai kastil. Ia kuliah di Berlin dan pulang hanya saat liburan musim dingin. Saat pertama kali melihat Rizal sedang menyikat kandang rusa, Sofia hanya mengerutkan alis. "Siapa ini?" tanyanya dingin. "Dia Rizal. Dia yang menjaga rusa-rusa kita sekarang," jawab Elizabeth. Selama beberapa hari pertama, Sofia nyaris tidak bicara padanya. Tapi suatu sore, saat hujan salju turun, Sofia melihat Rizal duduk di bangku taman sambil memberi makan seekor rusa yang pincang. Ia mendekat, diam-diam mengamati. "Kau memberi nama rusa ini?" tanyanya mendadak. Rizal menoleh, sedikit gugup. "Iya, saya namakan Lumpuh." Sofia menahan tawa. Nama yang sangat literal. Itulah awal mula percakapan mereka. Sofia yang biasanya dingin, mulai melunak. Setiap sore, mereka berjalan bersama mengelilingi peternakan. Kadang membicarakan hewan, kadang tentang Indonesia. Sofia terpikat pada ketulusan Rizal yang tidak dibuat-buat. Pada suatu malam Natal, Sofia memanggil Rizal ke ruang baca. "Aku tahu ini aneh," katanya, berdiri di depan perapian. "Tapi, apakah menurutmu dua orang dari dunia berbeda bisa saling mencintai?" Rizal terdiam. Hatinya bergetar. Belum sempat menjawab, Sofia melangkah mendekat dan berkata lirih, "Aku serius." Saat itulah Rizal mulai merasa, ia telah melangkah ke dalam dunia yang tak lagi sekadar soal rusa. Dan ia tak tahu, jalan ini akan membawa lebih banyak hati yang menantinya. Musim dingin belum juga berlalu saat sosok asing muncul di gerbang kastil. Seorang wanita tinggi dengan mantel kulit, sepatu bot panjang, dan senapan tergantung di punggungnya. Namanya Katja, sepupu Elizabeth, pemburu rusa yang terkenal di wilayah itu. "Elizabeth, kudengar kau punya penjaga rusa baru," ucapnya saat pertama masuk, suaranya lantang seperti angin utara. Elizabeth menyambut dengan senyum. "Dia berbeda, Katja. Bukan hanya jaga rusa, tapi juga jaga ketenanganku." Katja mendengus. "Kau mulai puitis. Itu pertanda usia." Saat Rizal pertama kali melihat Katja, ia sedikit gemetar. Wanita itu punya aura tegas, seperti prajurit yang lahir di tengah hutan. Saat mereka bersalaman, tangan Katja terasa dingin, kuat, dan mantap. "Jadi kau yang bikin rusa-rusa itu jinak?" tanya Katja. Rizal tersenyum sopan.
Saya cuma kasih makan tiap hari. Mungkin mereka suka saya karena saya gak bawa senapan. Katja tertawa. Akhirnya seseorang yang jujur mengaku takut senjata. Beberapa hari berikutnya, Katja sering membawa Rizal ke dalam hutan. Awalnya untuk menunjukkan jalur rusa liar, tapi lama-kelamaan, obrolan mereka melebar tentang hidup, tentang pilihan, dan tentang kesepian. Pada suatu sore, badai salju datang tiba-tiba saat mereka sedang di tengah hutan. Angin menderu, ranting pohon saling bertabrakan, dan langit menghitam. Kita harus berteduh, teriak Katja. Mereka menemukan gubuk kayu kecil di tepi sungai beku. Di dalam, hanya ada seikat jerami dan selimut tua. Rizal membuat api kecil dari ranting kering, sementara Katja duduk diam, memeluk lutut. Terakhir kali aku terjebak badai, aku kehilangan ayahku, kata Katja pelan, suaranya berubah tenang. Aku benci rasa takut. Tapi malam ini, aku merasa aman bersamamu. Rizal tak menjawab. Ia hanya menambahkan kayu ke api. Lalu Katja menatapnya. Kalau kau tak keberatan, aku ingin menyayangimu. Malam itu tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Hanya dua jiwa yang saling menghangatkan dalam sunyi. Tapi sejak hari itu, Katja memanggil Rizal dengan nama panggilan lembut, Skutzengel, artinya malaikat pelindung. Dan Rizal? Ia hanya bisa menggenggam kepalanya setiap malam, bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Ia belum sadar bahwa belum selesai ia mengerti satu hati, Allah mengirimkan satu hati lagi. Kali ini, dari dapur kastil. Pagi di kastil selalu dimulai dengan aroma roti hangat dan sup kentang. Dan di balik dapur yang selalu sibuk itu, ada satu sosok yang tak pernah absen menebar senyum, Lena. Gadis muda keturunan Polandia, bekerja sebagai pembantu di kastil sejak usia 17 tahun. Pipinya selalu merah karena panas dapur dan dinginnya udara pagi. Suaranya lembut, seperti bisikan kabut. Awalnya, Lena hanya menyapa Rizal sebatas formalitas. Morgan, Mas, katanya dengan logat lucu, hasil belajar bahasa Indonesia lewat YouTube. Tapi lambat laun, ia mulai sering duduk bersama Rizal di pojok dapur saat sarapan. Aku suka teh manis buatanmu, kata Lena suatu pagi. Kamu tahu? Di sini susah cari yang manis kayak kamu. Rizal tertawa pelan. Waduh, itu namanya gombalan tingkat Eropa. Lena tertawa juga, dan sejak hari itu, teh manis menjadi alasan mereka duduk bersama lebih sering. Tiap pagi, Lena akan diam-diam menaruh secangkir teh manis di meja dekat jendela, tempat favorit Rizal memandang rusa. Lena bukan seperti Elizabeth yang bijak dan dewasa. Bukan seperti Sofia yang cerdas dan tajam. Bukan pula seperti Katja yang tangguh. Ia hanya seorang gadis muda yang jujur, polos, dan tulus. Suatu malam, saat Rizal membantu menyalakan lampu di loteng, Lena naik membawakan roti hangat dan teh. Angin kencang membuat pintu terkunci dari luar. Sepertinya kita terjebak, kata Lena sambil menggigit roti. Rizal mencoba membuka pintu. Kayaknya kuncinya rusak. Lena duduk di lantai kayu. Ia memandangi Rizal lama sekali, lalu berkata pelan, aku tahu kamu orang baik, Mas. Aku nggak pintar, nggak cantik, tapi kalau kamu mau, aku ingin jadi rumah bagimu. Rizal membeku. Jantungnya berdetak pelan tapi berat. Ia tahu, Lena bukan sekadar pelipur lara. Ia perempuan yang bisa mencintai dalam diam. Esok paginya, pintu loteng berhasil dibuka oleh penjaga.
Mereka turun tanpa berkata banyak. Tapi sejak hari itu, Lena sering memanggil Rizal dengan panggilan lembut dari kampung halamannya, Kochanie, yang berarti sayang. Dan tanpa Rizal sadari, ia telah menanam benih di 4 hati, masing-masing dengan ikatan yang berbeda. Ia tidak pernah berjanji, tapi juga tak pernah menolak. Dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa hati-hati itu saling berbagi pada pria yang sama. Sampai suatu pagi, seekor rusa hilang. Dan itulah awal segalanya terbuka. Hari itu, kabut belum sepenuhnya naik saat Elizabeth berdiri di depan kandang rusa dengan wajah tegang. 1 ekor hilang, gumamnya. Si kecil belang yang sering kamu ajak bicara itu. Rizal langsung berlari ke hutan. Jantungnya berdebar. Rusa yang hilang itu bukan rusa biasa. Ia yang paling jinak, paling dekat dengannya, dan paling sering jadi alasan ia berbincang dengan keempat wanita itu. Tanpa rusa itu, mungkin tak akan ada cinta. Dan mungkin tak akan ada masalah. Di tengah pencarian, Katja muncul dengan senapan. Kita harus cepat sebelum hewan liar menemukannya, katanya. Jangan ditembak, aku mohon, kata Rizal. Biar aku cari duluan. Katja menatapnya lama. Ia tahu, bagi Rizal, rusa bukan sekadar hewan. Ada sesuatu lebih dalam. Sementara itu, di dalam kastil, suasana mulai berubah. Elizabeth, Sofia, dan Lena, tanpa sengaja, bertemu di ruang baca saat sedang membicarakan Rizal. Dia membawakan aku bunga kemarin, kata Lena dengan polos. Bunga? Tanya Sofia. Tapi kemarin dia sarapan bersamaku di danau. Elizabeth terdiam. Matanya menyipit. Dan tadi malam, dia membuatkan sup jamur untukku. Resep yang hanya aku tahu. Ketiganya saling memandang. Keheningan menegang, lalu seketika pecah. Kita sedang mencintai orang yang sama, bisik Elizabeth lirih. Sofia bangkit. Kita harus bicara dengannya. Malam ini. Sementara itu, di hutan, Rizal akhirnya menemukan rusa kecil itu di bawah semak berduri, terjebak di antara akar pohon. Dengan pelan, ia membebaskan kaki rusa yang terluka dan membawanya kembali ke kandang. Saat ia kembali ke kastil menjelang malam, lampu-lampu dinyalakan dengan redup. Hujan tipis mulai turun. Dan di ruang tengah, keempat wanita itu sudah menunggunya. Elizabeth, Sofia, Katja, dan Lena, semua duduk dalam diam dengan mata yang tak lagi bisa dibohongi. Duduklah, kata Sofia dingin. Kita semua sudah tahu. Rizal hanya bisa berdiri, menggenggam topinya erat. Nafasnya berat. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam. Kau janji sesuatu padaku, ucap Lena, suaranya hampir menangis. Kau sebut aku malaikatmu, kata Katja lirih. Kau pakai jam tangan suamiku, ucap Elizabeth. Kau katakan dunia bisa disatukan dalam satu senyuman. Sofia mengulang kalimat yang dulu diucapkan Rizal padanya. Rizal memejamkan mata. Ia tahu ini akhirnya datang. Puncak dari semua kebodohan dan kebisuan. Tapi sebelum ia bisa bicara, Elizabeth berdiri dan berkata, besok pagi, kita semua akan pergi ke kapel. Kau akan memilih satu dari kami. Dan yang lain akan pergi untuk selamanya. Rizal gemetar. Dunia yang dulu hanya berisi rusa, kini penuh luka dan keputusan. Dan malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya menatap rusa kecil yang tertidur dan bertanya dalam hati. Ya Allah,
Bagaimana bisa penjaga rusa seperti aku jadi suami dari 4 hati? Mentari belum tinggi saat lonceng kapal tua di bukit mulai berbunyi. Salju turun tipis, menutupi jalan setapak yang dilalui Rizal dengan langkah pelan. Di belakangnya, 4 wanita berjalan diam-diam, masing-masing dengan wajah penuh teka-teki dan hati yang tak bisa ditebak. Kapal kecil itu sepi. Hanya ada lilin-lilin kecil menyala di sudut altar dan salib kayu yang menggantung di dinding. Di hadapan altar, bangku kayu panjang menjadi saksi bisu kisah yang tak lazim ini. Rizal berdiri di tengah. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena beban yang tak tertanggungkan. Elizabeth mengenakan mantel wol biru, wajahnya tenang seperti biasa. Sofia bersandar di tiang kayu, dingin dan penuh harga diri. Katja berdiri tegak seperti biasa, matanya tak berkedip. Lena duduk paling belakang, menggenggam secari kertas doa. Silakan, Rizal, ucap Elizabeth akhirnya. Waktumu telah tiba. Rizal menarik napas dalam-dalam. Suaranya lirih, namun cukup jelas terdengar di ruang yang sunyi. Aku datang ke sini cuma jaga rusa. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan hati-hati yang hangat seperti kalian. Tapi mungkin, itu juga yang membuatku salah. Ia menatap satu persatu, mata mereka yang dulu penuh harapan kini penuh luka. Elizabeth, kau memberiku tempat, ketika aku cuma tamu. Sofia, kau lihat aku lebih dari sekadar pekerja. Katja, kau ajarkan aku bertahan dalam dingin. Lena, kau buat hatiku lunak dengan teh manis dan ketulusanmu. Ia menghela napas. Tapi memilih satu dari kalian seolah aku mengkhianati 3 lainnya. Dan itu bukan cinta yang aku yakini. Tiba-tiba, pintu kapal terbuka. Angin dingin masuk, disertai suara langkah kecil. Seekor rusa, yang kecil dan belang itu, masuk perlahan dan berdiri di sisi Rizal. Semua mata tertuju padanya. Rizal menunduk, menatap rusa itu sejenak, lalu berkata, dia juga tidak memilih. Tapi dia kembali ke tempat yang membuatnya merasa aman. Kemudian, ia mengangkat wajah dan berkata, aku tahu sekarang. Rusa ini, kastil ini, semua bukan rumahku. Rumahku adalah kalian. Semua dari kalian. Tiba-tiba, Lena berdiri, matanya berlinang. Mas, maksudmu, kau ingin bersama kami, semua? Rizal menatap mereka, penuh kejujuran. Kalau kalian izinkan, aku ingin menikahi kalian berempat. Tidak karena nafsu. Tapi karena aku tidak sanggup mencintai salah satu dan menyakiti yang lain. Suasana hening. Tidak ada jawaban. Lalu Elizabeth melangkah maju. Dalam hukum negara ini, itu tak mungkin. Tapi dalam hati, siapa yang bisa melarang? Sofia menghela napas. Gila. Tapi entah kenapa, aku tidak marah. Katja menyeringai kecil. Asal kau jangan menyuruhku cuci baju, aku ikut. Lena tersenyum sambil mengusap air matanya. Aku nggak keberatan berbagi. Asal kita tetap satu keluarga. Dan di kapel itu, dengan salju turun perlahan di luar jendela kaca patri, Rizal bersujud. Bukan pada mereka, tapi kepada Allah. Bersyukur atas takdir aneh yang membawanya dari kandang rusa ke pelukan 4 hati. Beberapa bulan telah berlalu sejak pagi itu di kapel. Kastil kini tak lagi hanya menjadi tempat perlindungan bagi rusa-rusa, tetapi juga rumah bagi sebuah keluarga yang tak biasa. Rizal hidup bersama 4 wanita yang dulu tak pernah terbayangkan bisa berbagi satu hati,
dengan keikhlasan yang tak dibentuk oleh logika, melainkan oleh rasa. Mereka tinggal bersama, tidak dalam satu ruangan, tapi satu atap. Sofia tetap sibuk dengan laptopnya, mengatur strategi bisnis online. Katja sering pergi ke hutan, tapi selalu pulang membawa daging segar. Lena kini mengelola dapur sekaligus menanam bunga di halaman. Dan Elizabeth? Ia duduk tenang di ruang baca, mengatur jadwal rumah tangga mereka semua, seperti ratu yang memayungi segalanya. Rizal? Ia tetap jaga rusa. Tapi kini, tiap pagi saat memberi makan, ada 4 cangkir teh di tangannya. 1 untuk Elizabeth, 1 untuk Sofia, 1 untuk Katja, dan 1 untuk Lena. Ia tidak lagi cuma penjaga rusa. Ia kini adalah penjaga hati. Suatu malam, mereka semua berkumpul di ruang tengah. Api menyala di perapian, dan salju turun lembut di luar jendela. Lena duduk di pangkuan Rizal sambil menyuapkan stroberi, sementara Sofia membaca buku keras-keras. Katja memotong kayu untuk besok pagi, dan Elizabeth menulis surat untuk adik perempuannya di Swiss. Kalau orang luar tahu cerita kita, kata Sofia sambil tertawa pelan, mereka pasti pikir ini kisah fiksi. Katja menyahut, atau semacam eksperimen sosial. Elizabeth menutup bukunya. Tapi mereka tidak tahu bahwa cinta bisa memilih bentuknya sendiri. Kadang 1, kadang 2, kadang 4. Lena mengangguk kecil. Selama ada niat baik, semua bisa jadi keluarga. Rizal memandang mereka satu persatu. Hatinya hangat, tapi juga tenang. Ia tahu jalan hidupnya aneh, bahkan tidak bisa dijelaskan secara wajar. Tapi ia juga tahu, tak ada yang lebih nyata dari ketulusan yang mereka bangun bersama. Dan entah siapa yang pertama mulai, tapi malam itu mereka semua saling merapat. Duduk dekat api. Tertawa. Bercerita. Membiarkan dunia berjalan apa adanya, tanpa perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Di luar, seekor rusa kecil berdiri menatap ke arah jendela. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan pergi ke hutan bersalju yang luas dan sunyi. Ia tahu penjaganya tak lagi sendiri.